Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Utami dari Ilmu Hukum A semester 6. Pada mata kuliah hukum laut ini, saya akan menjelaskan tentang zonasi hukum laut, yaitu seperti garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah garis pangkal atau baseline. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis rendah, di mana batas-batas ke arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal terbagi menjadi 4, yaitu adalah garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis pangkal penutup, dan garis pangkal lurus kepulauan. Kedua adalah perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Yang ketiga, perairan kepulauan. Negara kepulauan, negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. Keempat, laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Kelima, zona tambahan. Zona tambahan adalah bagian laut sebesar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait dengan pasal 33 UNCLOS 1982, yakni pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman, dan menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas. Keenam, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini ditetapkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara UNCLOS diberi amanat sebagai berikut: mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona, seperti produksi energi dari air laut, arus, dan angin. Mempunyai jurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut, hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. Dan yang terakhir adalah laut bebas atau laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87, laut lepas adalah terbuka bagi semua negara baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan, dan instalasi lainnya, sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan.
Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antar kapal dengan negara. Dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapatkan kemudahan, dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Baiklah, sekian penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.